Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalatil arabu amanna qulam tu'minu walakin qul aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah. Pertama memunajat rasa syukur biqauli alhamdulillah, yang sekaligus memposisi sebagai hamba yang fakir, hamba yang butuh. Ini memunculkan satu perilaku butuh saat seseorang itu belum memiliki sense untuk butuh, maka segala sesuatunya menjadi akan sulit berkembang. Butuh berproses kembali kepada Allah. Butuh bahwa kalau seseorang itu terhadap sesuatu enggak memiliki sifat kebutuhan, itu akan cenderung sebagai abstrak, sebagai sesuatu yang ngambang, sesuatu yang tidak jelas. Jadi antumul fuqara ilallah, butuh puncak, kebutuhan puncak itu adalah fakir. Kebutuhan puncak itu adalah sadar hamba, sadar terhadap Tuhannya. Jadi butuh untuk lebih untuk mendekat kepada Tuhannya, lebih mengenal Tuhannya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan cabang itu kan bisa, kalau kita ingin bisa matematika butuh, ya berarti kita belajar menjadi lebih enak gitu ya, nyaman. Sesuatunya kan butuh sesuai kebutuhan. Maka saat kekuatan rasa syukur didasari atas perilaku butuh, maka akan detail dan akan jeli. Pada saat kita seperti halnya umpamanya mengucap qul huwallahu ahad. Kalau orang yang butuh itu tidak akan hanya berhenti pada konsep, tidak hanya berhenti pada yang bersifat tekstual, tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tidak hanya berhenti pada wawasan. Orang yang butuh itu akan berproses menjadi aksi, menjadi sebuah pencerahan. Orang yang butuh itu akan terasa, iki kalimat atau kata ini hanya tekstual atau sebenarnya ada sesuatu di balik kalimat ini. Orang yang butuh kembali kepada Allah, butuh mengenal Allah. Itu berkaitan dengan syukur. Kekuatannya adalah butuh. Sebab nasihat, arahan, dan proses pembelajaran pada saat seseorang tidak memiliki rasa butuh, maka nasihat kemudian pengajaran tidak berfungsi dengan baik, nggak akan berfungsi. Nuturi, tutur, nasihat itu nggak akan berfungsi pada mereka yang tidak memiliki butuh. Butuh berubah untuk menjadi lebih baik. Butuh menjadi anak yang soleh, solehah. Saat kita nggak memiliki perilaku dan karakter butuh, nasihat itu nggak akan mempan. Sehingga pada dasarnya orang merubah terhadap dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri. Orang yang tidak memiliki butuh itu cenderung hanya konsep, hanya berhenti pada wawasan, tidak konteks, tidak menembus ke rasa.
apalagi pada persaksian. Kedua, sholawat salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan sholawat. Orang pikirnya bahwa kita bersolawat banyak, mengucapkan solawatan itu kemudian langsung mendapatkan syafaat. Tapi orang yang butuh, orang yang fakir itu akan jeli, menjadi cerdas. Apakah ia hanya berlesan tapi perilakunya tidak menggambarkan sebagai pelaku sholawat, kemudian disebut sebagai ahli surga, itu akan berpikir gitu. Kalau orang yang memiliki perilaku butuh. Sholawat dilakukan akan tetapi hubungan komunikasi yang baik tidak dilakukan, karena sholawat itu operasionalnya kan komunikatif. Dan Rahman. Jadi ikatannya itu adalah ikatan membangun komunikasi. Tadi kita kan ngomong kepada kalimat Qul huwallahu ahad. Jadi ini kita tentang keimanan gitu ya, tentang keimanan. Qul itu sering dikalimatkan katakan. Kalau kita menggunakan rasional, menggunakan akal, kalau kita menggunakan katakan dia Allah ahad, itu kemudian langsung kita berpikir ahli surga, ahli ibadah. Ya seharusnya kita akan melihat di dalam sebuah surat ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, wong kang iman ojo jangan menjadi orang-orang yang hanya berbicara tapi tidak berbuat, tidak melakukan. Dan kabrun maktan indallah, dan Allah itu benci kepada mereka yang hanya berucap kayak burung biyu tapi enggak ingin mengerti maksud dan maknanya. Mestinya kan dikaitkan dengan itu. Berarti kul, kalimat kul itu secara rasa menyatakan bukan sekedar masalah lesan. Jadi podo karo katakan kuwi kopi, katakan dia itu temenmu, gitu. Itu dianya kan sudah dikenali. Kul katakanlah dia. Dan huwa itu saya belum sempat mendetilkan dalam uraian di situ. Kul huwa itu domir itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Saat menyebut nama, huwanya itu ada di dalam hati. Dia yang punya nama Allah itu ada. Dia garam itu ada. Dia fulan itu fulannya itu ada. Kita kenal, bukan abstrak. Huwane di playune kan gitu. Huwa itu sering dimaknai Al-Qur'an. Katakanlah dia itu Allah. Katakanlah Al-Qur'an itu Allah, kan bubrah gitu lah. Banyak ayat bal huwa ayatum bayyinah. Bal sungguh kalimat bal itu biaya. Kalimat bal itu bukan bakteri asam laktat ya. Bal. Tapi bal itu adalah dengan sebenar-benarnya nyulek meripat. Sangat jelas, sangat terang gitu loh. Bal huwa. Dia. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang bukan barang mati, sesuatu yang bukan berupa buku. Yang membuat buku, bahwa dia, huwa ayat itu nyoto, dibaca di semua aktivitas. Yang menjadikan bisa bergerak, bisa itu dia. Kul itu
kalimat pernyataan karena telah bersaksi dalam sebuah fakta rasa sebagai satu akibat an asyhadu alla ilaha illallah, an bukan qaul asyhadu alla ilallah tapi an ku yo an. Jadi an asyhadu alla ilaha illallah dengan sebenar-benarnya menyatakan, tidak bisa ditawar. Saya benar-benar bersaksi menyatakan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan la ilaha itu tidak dijadikan tujuan, tidak dijadikan sebagai parameter kesuksesan, parameter kesurgaan, parameter, tapi bahwa pada saat dikatakan ayat semua aktivitas itu parameternya adalah keberadaan dia menuju kepada dia yang punya nama Allah Ahad, itu yang ditetapkan, itu yang diwujudkan. Jadi konkretnya kul itu adalah sebuah kata akibat telah menyaksikan keberadaan dia, ada kehadiran di dalam hati yang punya nama Allah, itu yang ditetapkan di semua aktivitasnya. Maka ayat ini disebut sebagai surat Al-Ikhlas, surat Tauhid yang begitu. Kenapa disebut ikhlas? Ikhlas ki enek ngilmune. Ikhlas ki enek ilmune. Akhlasnahum bi khalisatin dzikradar. Ikhlas ki enek ilmune, ora kok beda karo tulus, beda karo pasrah, beda dengan lilo, beda. Aku lilo kok barang ini mbok pek, beda. Ikhlas itu memang tidak bisa ngaku karena sadar bukan milik kita. Seperti kalau kita itu nyewa kendaraan di rental kemudian kita bawa, ya dibalik nih, ya kita balik nih itu ikhlas, gak wani ngaku. Nyatanya kita memakai kendaraan itu tapi bukan kendaraan kita. Arep ngaku gimana? Arep ngaku piye? Makanya sama. Ikhlas itu kan ilmu nih, setelah mengenal dia yang punya nama Allah, maka itu yang ditetapkan. Tanpa dengan dia, tanpa dengan Allah, nggak bisa apa-apa. Tapi dikenali dianya yang punya nama Allah itu akan nyoto. Biar ngaku piye wong sing obah ya pangeran kan gitu. Zikir itu di kono-kono dilokne bid'ah, dilokne sesat. Wong gua dimaknai Quran apa awak dhewe gak piye-piye, geblek. Do geblek gak sadar gebleke. Jadi gregeten kita. Saya itu dapat WA, gua itu bid'ah. Aku juga jawab balik, mau dibatin kuki goblok. Wong di ayat itu wae sak mbrek banyak banget. Kul wallahu ahad bal huwa ayat. Banyak banget huwa itu. Orang ngerti wis nyimpulke jenenge daming greger efek. Setelah kita mengenal dia yang punya nama Allah yang ditetapkan, maka dalam operasional kehidupan itu dijadikan sebagai tempat memohon, tempat bergantung. Menggunakan Allahu Somad. Di balik kalimat Allah itu lengkap. Di balik kalimat Allah itu lengkap. Allahu dari kata huwa itu adalah dia, kemudian hu itu dindomir kepemilikan si sang punya nama hu. Kemudian lahu itu ditetapkannya dia di dalam hati, ada kehadiran dia. Lahu itu ada kehadiran dia. Lilahu semua aktivitasnya itu adalah untuk menguatkan dan menetapkan dia. Kemudian
al-ilahu, harus punya pembimbing, harus punya yang menunjukkan kalimat bahwa man laisa seh, siapa tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan dia. Nek hadis ki diarani bid'ah, diarani hadis mengada-ngada. Katakanlah kalimat man laisa seh fa syaitanu sayhuhu, itu bukan hadis memang, makanya dikatakan banyak yang menyesatkan. Kadang orang itu mikir gitu, lebih sih. Kemudian mencari referensi ini di 1000 tahun yang lalu, bukan 1500 tahun yang lalu. Kalau kita ada hukum, kemudian tanyanya ke tulisan-tulisan orang yang sudah mati 1000 tahun yang lalu. Kan gitu yang dicari. Tulisannya Al-Ghazali, tulisnya si A, si B, si C, sing wis Imam Syafi'i, Imam Hambali wis 1000 tahun lebih. Nek takok lo piye nilah. Iso apa? Jadi Allahu Somad. Ya kadang kita gregetan nyimpulke gampang bid'ah gitu ya gitu. Jadi ya ora entuk gregetan gitu. Kemudian kan ditegaskan kan lam yalid walam yulad. Muhammad itu kan sejalan. Muhammad itu bukan masalah fisik, wa Muhammadun bukan masalah fisik, tapi dia sebagai utusan yang bawa risalah. Dia itu utusan seperti halnya sebelumnya, membawa risalah, ditunjukkannya dia. Keberadaannya semua nabi para rasul persis sama. Kemudian bukan fisiknya, tapi dia khotamun nabi wa rasulih. Dia itu penggenap, penyempurna, penyetempel, pengesah tentang ilmu kenabian, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi. Berfungsinya hati nurani itu mengenali dia yang punya nama Allah. Itu menjadi konkret, menjadi jelas kehadiran diri zat al-ghaibnya Tuhan. Itu makna khotam, bukan akhir. Khotam itu bukan akhir. Kalau akhir itu tamat, kalau akhir itu ya akhir. Akhir ki rampung, ramping ki barji barbeh. Akhir ki wis mandek, ora enek Islam-islaman, ora enek iman-imanan. Berarti menungso ki enggak beda padha karo kewan, bedane mung duwe utek. Wis jenenge akhir kan gitu. Tidak perlu iman. Itu akhir. Wa rasulih, maka yang berhak menunjukkan ilmu nubuah, ilmu yang menjadikan seseorang itu mengenal Tuhannya, itu adalah rasulnya, wa rasulihi kan gitu. Neng kadung sudah terlanjur. Jadi sudah kadung terlanjur. Piye ngono iki. Padahal kalimat qad ja'akum kesebuahnya wa min ummatin khalafiha nadhir, buahnya min anfusikum, buahnya itu hilang gara-gara kalimat khotam dimaknai rampung. Khotam itu stempel, khotam itu penyempurna, penggenap, khotam itu pelengkap, menyempurnakan kehidupan syariat dunia ini dengan iman kan gitu, sehingga tahu tujuan kehidupan. Jadi kalau melihat ayat ini berarti bahwa Muhammad itu bukan fisik, berarti kan nggak mungkin saya ngaku Habib gitu loh. Maka saat saya ditawani kok ngurusi Habib, biasanya nggak mau. Di ayatnya kan nggak begitu gitu loh. Di ayatnya kan
ikhlas itu ya. Makanya ada ayat bal huwa ayatun bayyinah tadi yang kita ungkap fi sulati utul ilma. Balki asem tenan kok kan gitu lah ya. Bal huwa ngerti ya to kowe iki ngerti ya nguteka gitu lah ya. Penekanan yang sangat wis duwe ilmune ning dianya diabaikan gitu, dibuang. Bal huwa ayat, dia itu teman-teman, dia itu benar-benar ayat yang mesti diletakkan di dalam dada, di kehadiran di dalam hati. Itu nyata, yang nyata yang bisa melihat, nyata yang menjadikan melihat, nyata yang menjadikan bergerak, nyata yang menjadikan ada daya kuat. Jadi balhuwa itu nyoto. Balhuwa ayat bazinah nyoto fi di dalam dadanya hamba-hamba yang telah memperoleh ilmu. Di kajian sebelumnya kita sudah mengungkap tentang bedanya antara percaya, iman, intuisi, ilmu, wawasan, wacana, dan ilmu itu sendiri. Kan sudah saya urai perbedaannya supaya enggak dijumbuhkan. Intuisi itu bersifat perasaan, anggapan dari masing-masing sebuah pendapat yang tidak memerlukan bukti, karena pemikirannya itu sebagai pendapat dia tentang sesuatu. Itu adalah intuisi. Kalau wacana yang menjadi anggapan kebenaran begitu. Kalau wacana itu kita bisa melihat sebuah pendapat orang lain, pemikiran orang lain yang kita baca, yang bisa jadi akan mempengaruhi intuisi kita atau anggapan kita tentang sebuah kebenaran. Tapi ini pun juga tidak memerlukan pembuktian. Kemudian kepercayaan itu adalah informasi yang kita yakini, yang tidak pernah kita menyentuh melalui indera kita. Kita hanya mendapatkan sebuah informasi atau berita tentang sesuatu yang kita anggap yang cocok benar dengan kita, itu cocok, itu adalah unsur intuisi. Kemudian kalau kita menghargai perbedaan, itu adalah menjadi sebuah wacana. Sehingga pada saat kita memperoleh informasi atau berita dari luar yang kita tidak pernah bersentuhan dengan pembuktian kita nggak melihat sendiri, kita nggak merasakan sendiri, maka itu kepercayaan. Sesuatu yang bersifat kepercayaan itu subjektif. Sesuatu yang bersifat kepercayaan itu nggak boleh diganggu-gugat. Sebab orang harus mempercayai kan begitu. Maklumi terhadap adanya kepercayaan itu. Tapi menjadi aneh saat kepercayaan itu dianggap sesuatu mutlak, sesuatu yang benar, padahal yang namanya kepercayaan itu subjektif. Sesuai dengan pendapatnya, kalau kita berpendapatnya itu kita merasa lemah, kita mencari teman, kita berdua masih lemah, mencari orang yang teman-teman yang lain, kemudian kita membuat kesepakatan, setelah jadi sebuah kesepakatan kurang kuat, maka membuat konspirasi, kurang kuat, maka dibuat regulasinya, kan gitu. Kemudian kurang kuat, dicari-cari, dicocok-cocok nih, akhirnya menjadi sebuah fatwa, kan gitu. Kan gitu. Nah, diteruskan kan kok harus nguraikannya detail. Bagaimana ulama, bagaimana MUI, bagaimana nanti kan detail gitu. Tapi kita kan nggak bahas itu. Kan banyak hal yang nggak rasional. Saat kamu mengatur tata kelola kehidupan
kabupaten Nganjuk, kowe gak duwe SK bupati kan gitu. Sapa nganggep kowe kan gitu. Tapi sayangnya banyak orang wong Nganjuk dia percaya kabeh gitu loh. Hanya sekedar kowe kamu pakai jas kan gitu. Maka ambigu yang terjadi. Akhirnya oh ternyata kalau pakai jas dia dianggap bupati. Kemudian kowe yang satunya ikut, saya juga beli jas, satunya beli jas. Oh dilengkapi kopiah, dilengkapi kan akhirnya banyak orang yang berjas kemudian menjadi bupati. Bupati asli ndelep. Isone menggerutu kan gitu, menggerutu. Disudrati utul ilmu yang membuka hakikat, ilmu yang menunjukkan adanya inti kehidupan, inti manusia. Wama yajahadu, dan bahwa pada saat biayatina yajahadu biayatina iladolimun, saat seseorang tidak mengenal dia sebagai ayat yang nyata di dalam dada, utul ilma yang merasuk dan menjadi penggerak dalam kehidupan, maka itu dikatakan orang-orang yang dolim. Orang yang dolim. Jika dia telah dikenali keberadaannya, ada kehadiran yang punya nama Allah, dia yang punya nama Allah, sehingga benar-benar dapat menyatakan dalam realitas kehidupan bahwa la ilaha illallah. Semua aktivitas la ilaha, bergerak, beraktivitas, berdunia dengan sebaik-baiknya, memberdayakan diri, berberdaya, bersosial, membangun kebersamaan, kekeluargaan, memakmurkan buminya. Itu dalam satu kalimat la ilaha, sungguh-sungguh, tapi la ilaha, tapi tidak ada yang dituhankan, enggak nuhankan padi, enggak nuhankan buah, enggak nuhankan duren, enggak nuhankan pupuk, enggak nuhankan ini, kalau orang enggak menuhankan enggak akan fanatik. Jadi enggak nuhankan padi, enggak akan fanatik. Saat ada padi yang tampak bagus, maka dia bisa dengan mudah dapat mencontoh, mengurai, bahkan meniru, kemudian beralih. Itu mudah karena itu tidak dituhankan. Tapi kalau sudah dituhan, pokoknya berasnya harus ini, lah itu kan menjadi fanatik. Saat huanya enggak dikenali, menjadi perilaku fanatik. Dia yang punya nama Allah, karena itu yang prinsip, karena itu yang harus diidealkan di dalam hati. Dia harus dikenali. La ilaha itu aktivitas, tidak ada yang dituhankan, tidak ada yang diorientasikan. Tapi kalau itu tidak mengenal dianya sehingga hati nuraninya kosong, itu jadinya adalah yang dituhankan jabatannya, yang dituhankan pakaiannya, yang dituhankan adalah pangkatnya, yang dituhankan keturunannya, yang dituhankan adalah ego akademiknya, yang dituhankan itu adalah hal-hal yang sesungguhnya itu adalah tidak mutlak, yang akan hancur karena dunia itu pasti hancur. Ilahua yang ditetapkan adanya adalah dia. Bagaimana caranya? Alimul ghaibi wa syahadati. Adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan yang gaib. Al-ghaib itu diri Tuhan sendiri. Kalau di luar Tuhan bukan al-ghaib. Bukan al-ghaib. Tapi ghaibun, demit, ndruwu, kuntilanak, entut. Itu ghaibun. Ora entut tok. Wong mencret ya mampu itu kon dindi kan gitu ya.
Itu jenenge ghaibun. Sesuatu yang enggak dapat dilihat oleh mata, banyak ghaibun. Jadi alimul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menjadikan untuk mengenal keberadaan gaibnya diri Tuhan dan menjadikan seseorang itu bersaksi secara nyata keberadaan dia yang punya nama Allah, sehingga menjadi nyata dia itu Rahman dan Rahimnya itu seperti apa, prakteknya gimana, aksinya seperti apa, itu menjadi jelas. Kalau kita paham, kita sadar, tapi cara-caranya tidak menunjukkan huwa Rahmanur Rahim, itu kan menjadi fasik, menjadi munafik dan seterusnya kan gitu ya. Ini kan ayat berkaitan dengan huwa. Jadi alimul ghaibi fala yudri ala ghaibihi ahadan. Bagaimana untuk mengenal, mengetahui ilmu gaibnya diri Tuhan sehingga dia yang punya nama Allah dapat dihadirkan di dalam hati. Bagaimana supaya seseorang mengenali gaibnya garam. Gaibnya garam. Ilmu yang menjadikan mengenali gaibnya garam. Sehingga bukan masalah fisik garam yang kelihatan putih. Ada yang lembut, ada yang kasar. Yang dilihat oleh mata. Maka ada yang petugas yang hak untuk ndulangkan ngemplok ke garam sehingga mengetahui gaibnya garam itu asinnya seperti ini yang juga nggak bisa diungkap. Ilmul ghaibi dalam hal ini adanya sebuah ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan fala yudhiru, dan itu tidak akan ditampakkan kepada satu orang pun tentang gaibnya. Artinya bahwa ilmu al-ghaib, ilmu itu adalah untuk membuka hakikat sesuatu, mengetahui kepastian sesuatu. Alimul ghaibi dalam hal ini adalah sesuatunya adalah gaibnya diri Tuhan karena ada al, ada isim takrif, isim ma'rifah, isim sistem, isim metode. Alimul ghaibi fala, maka tidak akan ada satu orang pun yang akan ditampakkan untuk mengetahui atas gaibnya diri Tuhan. Ora enek, nggak akan ada orang yang bisa mengenal gaibnya diri Tuhan. Itu dari intuisi, dari bacaan, dari anggapan, dari kesepakatan, dari katanya, dari mimpi. Nggak akan pernah ada. Wa ma'amanikum, tidak akan pernah ada. Ahadan, satu orang pun, tapi disambung dengan kalimat penafian, ila, kecuali jika orang itu dalam butuh kuat mencari kebenaran, mencari gaibnya diri Tuhan, hanya apabila dia mengetahuinya dalam ridhonya Allah dan mengetahuinya min rasulin, hanya dari rasulnya, tidak bisa tidak mutlak. Aku mau coba ayat sangkemku sing muni kan gitu kan. Ila mantir min rasulin. Jadi ini ada kemutlakan. Pada saat tidak demikian maka hanya angan-angan, maka hanya amani, maka hanya imajinasi. Ila kecuali manir tado, kecuali yang diridhoi mengetahuinya dari utusannya. Maka kalau Nabi Muhammad nggak menunjuk pelanjutnya, Nabi Muhammad sebagai Rasul menunjuk pelanjut yang fungsinya untuk menunjukkan keberadaan dia, gaibnya diri Tuhan, itu nggak ada. Ayat ini itu nyulek, ngecek, nonjok, nonyo, nyaduk, yang itu nguyel, kan itu kan di ayat ini. Gangguan iblis dan setan yas'aluka min bayni yadayhi wa min khalafihi rasada baru akan terlindungi kan gitu kan. Pada saat seseorang tidak mengenal dia yang punya nama Allah, tidak
memiliki ilmu yang menjadikan mengenal Dia yang punya nama Allah, maka kosong hati nuraninya yang berfungsi hati sanubari. Maka saat sanubari bukan ilmu tapi wawasan wacana. Wa malahum bihi min ilm. Pada saat seseorang itu tidak mengenal Dia karena tidak memiliki ilmu yang menjadikan kenal Dia yang punya nama Allah, wa malahum bihi min ilm. Dan tidaklah seseorang itu berada di dalam sebuah ilmu. Dan pasti seseorang yang tidak mengenal Tuhannya, kehidupannya itu berada di dalam prasangka, di dalam kira-kira, di dalam semoga benar, semoga husnul khotimah, Tapi enggak pernah yang tahu pasti